Saya ingin mengajak kita saudara, kita baca satu bagian firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan saja di dalam Matius pasal 28. Kita baca ayat yang ke-6 saudaraku. Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang sungguh-sungguh istimewa bagi semua orang percaya di seluruh dunia, karena kita memperingati satu peringatan yang paling besar di dalam kekristenan, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Saudara, kita mengimani dan kitab suci mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang hidup. Nah saudara, firman Tuhan mengatakan, malaikat-malaikat mengatakan bahwa Dia tidak ada di sini. Tuhan Yesus tidak ada di sini, di kuburan. Dan di bagian kitab suci yang lain saudara, malaikat bertanya kepada orang yang datang ke kuburan. Dia bertanya, mengapakah kamu mencari orang yang hidup di antara orang mati? Lalu selanjutnya dikatakan, dia tidak ada di sini. He is not here. Dia telah bangkit. Nah saudara, itu berarti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Pemimpin-pemimpin saudara yang kuburannya ada, itu adalah pemimpin-pemimpin yang pernah hidup, tetapi sekarang sudah mati. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Dia pernah hidup di dunia ini, di bumi ini. Kemudian Tuhan Yesus pernah mati dan Dia hidup selama-lamanya. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 18, Tuhan Yesus mengatakan, aku telah mati. Aku pernah mati. Saya kira kalau saudara berbicara dengan seseorang, apalagi di tempat yang agak remang-remang, dan orang ini berkata kepada saudara, aku pernah mati. Hah? Kamu bilang apa? Gitu ya. Wah, ini pasti bukan lagi manusia nih. Gitu. Tapi itu perkataan itu diucapkan oleh Tuhan Yesus. Aku telah mati. Tapi lihatlah, kata Tuhan Yesus, aku hidup selama-lamanya. Jadi saudara, musuh manusia yang terbesar, itu juga yang dikatakan oleh kitab suci. Musuh yang terakhir dikalahkan dalam 1 Korintus pasal 15, itu adalah maut, kematian. Itu musuh yang paling menakutkan manusia, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu kematian, maut. Gimana rasanya mati ya? Kita mau bertanya kepada orang yang masih hidup, belum pernah mati. Kita tanya teman kita, gimana rasanya mati? Ya saya sendiri belum pernah mati, gimana? Yang nggak tahu, nggak punya pengalaman. Oke, kalau gitu kita tanya yang sudah pernah mati. Yang sudah pernah mati ya tetap masih mati. Tetap juga kita nggak bisa bertanya kepada mereka. Jadi yang hidup belum pernah mati, yang mati tidak hidup. Jadi kita tanya kepada siapa? Tapi puji Tuhan, Alkitab memberikan jawabannya. Satu-satunya pribadi yang pernah mati dan hidup selama-lamanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku pernah mati. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Artinya apa saudara? Artinya, gimana kematian itu? Tuhan Yesus yang akan memberitahukan kepada kita. Mati itu seperti apa? Maut itu seperti apa? Kematian itu seperti apa? Kita harus tanya kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus punya pengalaman yang namanya mati. Dan Dia hidup selama-lamanya. Saya bertanya pada saudara, di sini ada yang pernah mati? Sehingga kita bisa bertanya pengalaman saudara. Ya, pernah mati? Enggak pernah kan? Enggak pernah. Jadi kalau misalnya mati itu seperti apa gitu ya, sehingga saudara takut banget mati gitu ya.
Tahukah saudara bahwa orang yang takut mati itu sebenarnya belum mati? Ada orang yang takut sekali mati. Jangan-jangan saya sudah mati. Aduh, dia bilang, belum. Orang yang takut mati itu belum mati. Tapi kalau orang sudah mati, tidak takut mati. Saudara, ini satu prinsip yang harus kita ketahui, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kuburnya kosong. Kubur yang kosong ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak ada di kuburan, karena dia hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka Tuhan Yesus dapat mengisi hati kita, sehingga hati kita tidak perlu kosong. Hati kita menjadi hati yang berisi. Tetapi kalau kita mengikuti seseorang yang kuburnya berisi, itu akan membuat hati kita kosong. Tapi puji Tuhan, kita mengikuti Tuhan Yesus yang kuburnya kosong, sehingga Tuhan dapat membuat hati kita menjadi tidak kosong. Maka saudara, seharusnya orang yang paling beruntung di dunia ini tiada lain dan tidak bukan adalah orang Kristen. Saudara, saya seringkali sedih, saudara. Tidak sedikit orang Kristen tidak tahu apa bedanya Kristen apa bukan. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak tahu bahwa dia memiliki kekayaan yang tak terduga, kekayaan yang berlimpah-limpah. Kita memiliki juru selamat. Kita memiliki juru selamat yang pernah mati dan hidup selama-lamanya. Tapi hidup kita memble luar biasa. Seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ya, selalu yang ada tidak ada sukacita. Kalau ditanya apa kabar, ya begitulah. Rasanya mau mati tapi belum gitu. Rasanya nggak ada terpancar sukacita, tidak ada gairah dalam hidup orang Kristen. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 6, kamu harus makan daging manusia dan minum darah anak manusia. Yesus mengatakan, kalau kamu mau hidup, maka kamu harus makan daging anak manusia dan minum darah anak manusia. Sehingga setelah perkataan itu, saudara, itu peristiwa itu diucapkan oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus baru saja melakukan satu mujizat yang besar, yaitu memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ikan, saudara, dan 5.000 kepala keluarga. Kalau 5 kepala keluarga itu berarti masing-masing bawa istri, itu udah 10.000. Kira-kira terus ada juga yang bawa anak-anak. Anaknya macam-macam, ada yang anaknya 2, ada yang 3, ada yang 4. Oke, kita rata-ratakan, katakanlah 2 saja. Itu berarti Tuhan Yesus memberi makan kira-kira 20.000 orang. Dan setelah itu, saudara, orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, itu diikuti. Dan Tuhan Yesus semakin ngetop, semakin viral, semakin apa, saudara? Populer. Tetapi setelah Tuhan Yesus menyampaikan satu kalimat, Tuhan Yesus berkata begini. Keesokan harinya dan beberapa hari kemudian, maka banyak orang mencari Tuhan Yesus. Mereka ketagihan mengikut Tuhan Yesus. Mereka ingin menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan yang paling berkesan bagi mereka adalah ketika mereka lapar, Tuhan memberikan mereka makanan dan mereka semuanya dikenyangkan. Mereka makan sampai puas. Dari 5 ketul roti, 2 ekor ikan, saudara. Mereka semua makan sampai kenyang. Bahkan bersisa. Lalu sisanya itu disuruh dikumpulkan. Terkumpul berapa? 12 keranjang, 12 bakul. Saudara, itulah berkat Tuhan, berkat yang berkelimpahan. Dan setelah itu, saudara, orang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Suatu kali banyak orang yang mencari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, orang ini berkata kepada Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan dari mana aja? Kami mencari Tuhan. Dari kemarin kami cari gitu. Sekarang baru ketemu, kira-kira gitu. Dan itu orang banyak mencari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, ya, dengar ya, aku tahu kamu mengapa mencari saya. Kamu mencari saya karena apa? Langsung diberitahu kepada titik persoalannya. Tuhan Yesus berkata begini, lu cari gue karena roti itu. Karena apa? Karena makanan. Karena apa? Karena masalah jasmani. Lalu Tuhan Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang tidak dapat binasa. Bekerjalah untuk makanan
yang tidak akan binasa, dan bekerjalah untuk hal-hal yang bersifat kekal, yang tidak ada habis-habisnya. Lalu orang banyak itu bertanya kepada Tuhan Yesus, dengan cara bagaimana kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai kekal? Nah, ini penting sekali saudara. Tuhan Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk perkara-perkara yang sementara. Kalau seseorang bekerja hanya untuk terima duit, maka begitu terima duit habis, selesai urusannya. Bekerja bukan hanya untuk makanan-makanan. Kalau misalnya bekerja lalu dapat makanan jasmani, kita makan makanan jasmani, habis, udah selesai. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, bekerjalah untuk perkara-perkara yang kekal. Nah, dan mereka bertanya, Tuhan, Guru, bekerja untuk perkara-perkara yang kekal itu gimana caranya? Caranya gimana? Tuhan Yesus mengatakan dengan satu syarat, dengan satu cara, yaitu percayalah kepadaku. Dengan percaya. Nah saudara, mereka sulit mengerti. Untuk mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti gampang banget. Oh, percaya. Oh, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, berarti saya sudah memiliki hal-hal yang kekal. Banyak orang Kristen berpikir, yang penting dalam pikiran percaya, hati percaya, yang penting saya percaya kepada Tuhan Yesus. Berarti saya sudah memiliki perkara-perkara yang kekal. Berarti saya sudah memiliki hal-hal yang kekal. Berarti saya sudah memiliki hidup yang kekal. Nah, percaya yang seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengertian percaya ini pun harus kita mengerti dengan benar. Apa yang dimaksud dengan percaya oleh kata Tuhan Yesus ini? Percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus. Percaya itu saudara, ternyata kata aslinya itu dalam bahasa Yunani pisteu. Pisteu itu artinya adalah menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Itu artinya menyerahkan diri. Berarti percaya kepada Tuhan Yesus artinya kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita rela dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kita rela diperintah oleh Tuhan Yesus. Kita rela menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu berarti bahwa seluruh hidup kita menjadi milik Tuhan. Percaya seperti inilah yang membawa dampak kekekalan. Jadi bukan hanya percaya dalam hati saja, pikiran saja, tetapi percaya ini menyangkut, itu menggerakkan tindakan kita. Dari mana kita tahu bahwa dari mana orang tahu bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Dari tindakan kita, saudara. Dari tindakan kita. Dari tindakan kita. Memang Tuhan melihat hati kita, tetapi saudara, manusia sulit melihat hati kita. Saudara bisa melihat hati seseorang? Ini gimana nih? Ini hatinya baik atau enggak? Bawa ke lab, dicek gitu ya. Berarti, ini ternyata hatinya jahat loh gitu ya. Ternyata lab seperti itu juga nggak ada gitu. Atau misalnya, ternyata ini hatinya baik. Wah, ada buah borong, ada kasih, ada sukacita. Luar biasa. Waduh, kalau ada lab seperti itu bisa diteliti. Ternyata, saudara, maka memang Tuhan melihat sikap hati kita. Kalau kita berbuat sesuatu yang kebaikan, maka yang paling Tuhan lihat adalah sikap hati kita. Yang Tuhan lihat itu adalah motivasi kita. Mengapa kita melakukannya? Jadi kalau yang manusia lihat adalah apa yang kita lakukan. Misalnya kita memberi uang kepada sesama, kita bagi sembako, kita misalnya melakukan kebaikan-kebaikan. Itu yang manusia lihat. Sehingga orang lain mengatakan, oh dia baik. Mengapa? Oh dia melakukan kebaikan. Dia bisa memberikan uang, dia memberikan sembako, dia memberikan roti. Terus apa lagi? Wah, dia memberikan pertolongan, memberikan pekerjaan. Banyak yang dia berikan. Berarti orang ini baik. Tetapi saudara, yang Tuhan lihat itu bukan apa yang kita lakukan. Tetapi bagi Tuhan yang paling penting adalah mengapa kita melakukannya. Apa yang mendorong kita untuk melakukannya. Kalau yang kita lakukan itu didorong oleh cinta kasih, itulah yang menyukakan hati Tuhan. Yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, itulah pekerjaan yang bernilai kekal. Amin. Itu yang bernilai kekal.
Itu yang bernilai kekal. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang pernah mati dan hidup. Itulah sebabnya maka kita melayani Tuhan yang hidup. Saudara, tidak ada tokoh yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Sekalipun misalnya ada satu buku yang pernah menulis tokoh yang paling berpengaruh gitu ya. Saya nggak tahu Tuhan Yesus dibuat di urutan berapa. Nggak masalah, kita nggak protes, nggak peduli. Ya, andai kata di urutan keberapa pun gitu. Tapi memang ada benarnya juga yang penulis buku itu. Maksudnya gini, Tuhan Yesus mempengaruhi orang itu seberapa banyak. Artinya begini, memang Tuhan Yesus adalah manusia yang berpengaruh. Amin. Amin ya. Sekali lagi, saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah manusia yang tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini? Amin. Amin. Nah, tetapi ternyata maksudnya begini. Ternyata Tuhan Yesus yang sangat berpengaruh itu ternyata mempengaruhi nggak terlalu banyak. Mengapa tidak terlalu banyak? Ya karena orang itu nggak mau dipengaruhi, itu masalahnya. Ya saudara ya. Mengapa banyak orang yang tidak terpengaruh? Ya karena dia nggak mau dipengaruhi oleh Tuhan Yesus. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling baik di seluruh dunia, di dunia dan di akhirat? Oke. Lalu kalau gitu, mengapa tidak banyak orang mengikut Tuhan Yesus? Ya karena orang nggak mau. Itu masalah. Bukan karena Tuhan Yesus nggak berpengaruh gitu ya. Ya karena orang itu nggak mau dipengaruhi. Ya memang berarti buku itu juga sebenarnya ada benarnya juga gitu ya, bahwa Tuhan Yesus dalam hal ini nggak terlalu banyak mempengaruhi gitu loh. Sekalipun Tuhan Yesus adalah pribadi yang paling berpengaruh, yang paling baik, tapi ternyata tidak terlalu banyak orang yang bersedia mengikut pengaruhnya Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali kepada kitab suci, saudara. Alkitab mengatakan bahwa kuburnya kosong, dia telah hidup. Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku pernah mati, dan lihatlah, aku hidup selama-lamanya. Apa artinya bagi kita, saudara? Kalau Tuhan Yesus bangkit, apa urusannya dengan kita, saudara? Apa masalahnya dengan kita? Apa hubungannya dengan kita? Itu berarti kalau Tuhan Yesus hidup, berarti Tuhan Yesus hidup, dia dapat memberi hidup kepada kita. Itu yang pertama, saudara. Memberi hidup kepada kita. Apakah yang lebih utama daripada kehidupan, saudara? Tidak ada. Dan Tuhan kita, Yesus Kristus, dia hidup, itu berarti bahwa dia dapat memberi hidup kepada kita. Memberi kehidupan kepada kita. Makanya saudara, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka pengharapannya kepada Tuhan Yesus bukan hanya perkara-perkara di dunia ini saja. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus mengatakan, jikalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Sia-sia iman kita. Tapi puji nama Tuhan, sebab Tuhan Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Amin. Lalu selanjutnya juga Rasul Paulus mengatakan, jikalau kita menaruh iman percaya kita hanya ketika kita hidup di bumi ini saja. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus hanya ketika kita hidup di dunia ini saja, apa kata Rasul Paulus? Kita adalah orang yang paling malang dari semua manusia yang ada. Jadi kalau kita berurusan dengan Tuhan, kalau seandainya Tuhan Yesus tidak bangkitkan, maka tidak ada kekekalan bagi kita. Maka kita berurusan dengan Tuhan Yesus hanya ketika kita hidup di bumi ini saja. Kalau kita berurusan dengan Tuhan Yesus hanya selama kita hidup di dunia ini saja, maka Rasul Paulus mengatakan, kita adalah orang yang paling malang dari manusia yang pernah ada. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak pernah dibangkitkan, saudara, memang orang Kristen yang paling malang, paling kasihan. Mengapa? Orang Kristen diajar untuk hidup suci. Orang Kristen diajar untuk hidup benar. Orang Kristen diajar untuk apa? Takut akan Tuhan. Nggak boleh hidup sembarangan. Tapi ternyata, andai kata Tuhan Yesus tidak hidup, maka kepercayaan kita menjadi sia-sia. Kita 70-80 tahun hidup, ya setelah itu kita sudah tidak berurusan dengan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri juga, dia tidak hidup. Tapi puji nama Tuhan, saudara. Kita harusnya bersyukur bahwa
Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, dia bangkit sehingga dan dia hidup selama-lamanya. Dia memberi hidup, dan yang kedua, dia dapat menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Matius pasal 28 saudara, ayat 18, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa yang ada di surga dan di bumi." Lalu ayat 19 dan 20 dia berkata, "Karena itu pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu." Dan di ayat 20 saudara, ada satu janji Tuhan yang indah bagi kita, yaitu, "Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman." Janji ini kepada siapa? Kepada yang melakukan firman Tuhan, yang melayani Tuhan. Apakah janji Tuhan ini kepada semua orang? Oh, tentu tidak, saudara. Sebab janji ini adalah sebelumnya ada perintah untuk memberitakan Injil, yaitu bagi orang yang bersaksi bagi nama Tuhan, yang memberitakan firman Tuhan, yang hidupnya menjadi saksi bagi Tuhan. Maka orang seperti ini disertai oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara, saya ingin mengatakan begini, bahwa tidak ada yang lebih istimewa selain daripada disertai oleh Tuhan. Ada orang yang dengan bangganya merasa bahwa dia hidupnya hebat luar biasa, karena di belakang dia ada jenderal-jenderal yang menyertai dia. Mana lebih hebat, disertai oleh jenderal atau disertai oleh Tuhan? Jenderal bisa mati, bahkan bisa jenderalnya mati duluan. Tetapi kalau disertai oleh Tuhan, Tuhan tidak bisa mati. Tuhan hidup selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka karena itu ada satu hal yang dituntut oleh Tuhan bagi kita. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Ini ayat yang luar biasa sekali, saudara. Ini saudara harus pernah baca ayat firman Tuhan ini, dan saudara harus camkan dalam hati saudara bahwa apa yang harus kita lakukan kalau seandainya Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. Lalu mengapa? Kalau ada kebangkitan di dalam Yesus Kristus, maka apa yang harus kita lakukan, saudara? Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Amin. Sudah berjerih payah buat Tuhan belum? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jerih payah untuk siapa? Saudara jangan katakan bahwa semua jerih payah itu enggak sia-sia. Bukan. Jerih payah itu jerih payah untuk siapa? Jerih payah dalam siapa? Baru jerih payah kita itu menjadi tidak sia-sia. Ada juga tidak sedikit orang berjerih payah, saudara. Tidak sedikit orang berjerih payah. Kalau mereka misalnya mau menjalankan bisnis mereka, mereka itu berjerih payah, saudara. Berjerih lelah. Demikian juga saudara, kalau seseorang yang mau memperebutkan sesuatu yang begitu penting dalam hidup mereka, mereka berjerih payah, berjerih lelah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang segala sesuatu itu kadang-kadang kita harus perebutkan, kita harus perjuangkan dengan jerih lelah. Dan saudara, prinsip ini berlaku dalam firman Tuhan. Prinsip ini berlaku dalam Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdirilah teguh. Jadi artinya berdirilah teguh apa? Jangan goncang. Iya benar nggak ya? Benar nggak ya? Kalau kita layani Tuhan, benar apa nggak gitu ya? Kita harus kokoh berdiri. Layanilah Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin.
Jadi orang Kristen itu hanya dua macam saja, saudara. Satu, yang bersedia berjerih lelah karena tahu bahwa Tuhan menyiapkan upah. Karena dia tahu bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup, yang memberikan hidup kepadaku, yang memegang hari depanku, dan aku bekerja berjerih lelah buat dia. Dan orang seperti ini, saudara, jerih lelahnya tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Bahkan dalam Tuhan, saudara, firman Tuhan mengatakan, segelas air putih yang saudara lakukan kebaikan kepada seseorang karena dia adalah milik Tuhan, maka satu gelas air putih itu pun itu tidak akan kehilangan upahnya. Segelas air putih. Kalau saudara misalnya menyambut seseorang dalam Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, maka saudara yang dapat saudara lakukan hanya menyiapkan segelas air putih. Maka orang seperti ini pun tidak kehilangan upahnya. Saudara bisa bayangkan, kalau segelas air putih itu tidak kehilangan upahnya, saudara. Apalagi sebotol Coca-Cola. Saya tidak mengatakan bahwa air putih lebih baik dari Coca-Cola gitu ya. Nah, ini maaf nyebut merek gitu ya. Saudara, yang maksudnya begini. Kalau kita melakukan yang terkecil sekalipun yang Tuhan ingat, apalagi yang lebih besar, pasti tidak luput dari mata Tuhan. Ya. Saya ingat, saudara, seorang penginjil yang melayani Tuhan, kalau tidak salah adalah David Livingstone, yang pernah melayani di Afrika, saudara. Ini David Livingstone ini dia luar biasa, saudara. Dia melayani Tuhan di pedalaman Afrika, saudara, di Afrika Selatan. Satu kali, saudara, karena ada urusan, dia mau kembali lagi ke negaranya, saudara. Dia kembali ke negaranya, David Livingstone. Nah, dia satu kapal dengan atlet. Dan saudara, ketika sampai di pelabuhan, maka saudara, ternyata kapal itu tadi disambut dengan karpet merah. David Livingstone berpikir, karena dia penginjil yang besar gitu ya, dia berpikir orang kok repot-repot nyiapkan karpet merah buat saya. Tapi ternyata bukan buat dia, buat atlet itu tadi. Ya, wah, dia kaget, ternyata bukan buat dia gitu ya. Dan dia mengatakan, Tuhan, saya telah berjerih lelah gitu ya. Saya telah melayani Tuhan pagi, siang, malam, makan juga kadang-kadang tidak gitu ya. Tapi mengapa saya tidak disambut? Justru atlet ini yang disambut gitu ya. Seperti ada satu suara berkata dalam hatinya. Suara itu berkata begini, anakku, engkau belum pulang. Mengerti maksudnya ya? Engkau belum pulang. Nanti kalau kamu sudah pulang, lebih dari karpet merah ini. Gitu. Saudara, ketika kita pulang, ketika kita kembali ke rumah Bapa di surga, saudara mau disambut atau biasa-biasa saja? Tergantung daripada hidup saudara hari ini. Kalau saudara tidak melakukan apapun juga, suruh ini nggak mau, ini nggak mau, tidak setia menghadap Tuhan, boro-boro disambut. Mungkin Tuhan sudah berdiri, mau kemana lu? Mau ke surga? Lah, ngapain lu ke sini? Emang rumah lu di sini? Sana, gitu ya. Boro-boro disambut. Tapi katanya kalau kita mati dalam Tuhan, emang lu udah mati dong? Udah berjerih lelah belum? Ya, jerih lelah sih, ngapain? Ya, bisnis saya banyak, urusan saya banyak. Ya udah. Tapi kamu belum berjerih lelah buat saya kan, kata Tuhan. Enak aja disambut gitu ya. Saudara, malu nggak kira-kira begitu? Belum lagi yang bilang, lihat ini, orang ini mau disambut gitu ya, dipermalukan lagi kita gitu. Lihat ini, mau disambut gitu ya. Malu nggak? Malu banget gitu ya. Malu banget, saudara. Ya, untung sekalipun saudara masih di surga, tapi rasanya, aduh, ya di surga juga rasanya udah nggak betah gitu ya. Masih betah nggak? Nggak, ya udah sana aja. Di neraka aja sekalian gitu ya. Pasti orang yang tidak benar itu di surga pun nggak betah, saudara. Nggak betah.
Nggak betah. Nggak betah. Saudara, orang yang hidupnya tidak benar itu ya, saudara perhatikan. Di gereja pun kadang-kadang nggak betah gitu ya. Wah, rasanya 1 jam itu kayak cacing kepanasan. Gitu ya. Waduh, suruh 1 jam saja di ini. Tapi lu di diskotik sampai dulu gini-gini, aduh, nggak jelas gitu ya. Aduh, bisa. Wah, berjam-jam gitu. Nah, saudara yang kasih oleh. Saudara betah di sini? Amin. Ya, ini sebenarnya khotbah ini mungkin 1-2 jam lagi nih baru. Ini baru pembukaan, belum masuk ke intinya, baru pembukaan. Gitu saudara, ya. Salah satu ciri anak Tuhan adalah betah di gereja, betah mendengarkan firman Tuhan, begitu ya. Ya, banyak orang yang lagi mendengarkan firman Tuhan kan pegang HP, dikirain lihat ini, lihat Alkitab. Ternyata pendetanya khotbah serius dia kata gitu, gitu. Ternyata lagi ya TikTok gitu, gitu ya, gitu. Nah, ternyata dia lagi lihat TikTok gitu ya saudara. Ya, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka ciri daripada anak Tuhan adalah memang itu udah sama seperti ikan. Ikan itu akan betah di air, betah di air. Saya belum pernah ketemu ikan bisa bosan di air melulu gitu ya. Sekali-sekali saya mau tidur di kasur nggak ada airnya gitu ya, air basah melulu gitu ya. Nggak pernah ikan protes karena di air. Emang ikan harus hidup di air. Makanya jangan orang Kristen juga gereja melulu gitu ya. Ya, saudara, sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit nyanyi, sedikit-sedikit berdoa, baca Alkitab gitu ya. Emang itu yang menjadi habitat kita, itu menjadi kebiasaan kita, senang gitu saudara. Senang menyanyi memuji Tuhan, senang mendengarkan firman Tuhan, terlebih-lebih senang melakukan firman Tuhan. Ya, amin. Memang begitu habitatnya. Salah satu kesukaan orang Kristen adalah suka menyanyi, gitu ya. Saudara, maka kadang-kadang pemimpin pujian memperhatikan dia udah semangat gitu, tapi ini nggak nyanyi, gitu ya. Loh, kenapa nggak menyanyi gitu ya? Ya, karena memang dia nggak biasa nyanyi lagu itu. Ya, mungkin lagu-lagu yang biasa. Tadi sempat saya nyanyi, kau hancurkan diriku dengan sikapmu itu di kitab nyanyian nomor berapa itu? Nah, saya bilang, nggak ada gitu ya. Oh, saya kira ada di kitab nyanyian gitu ya, kitab ND gitu ya. Nomor berapa itu ya? Nggak ada gitu ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita pasti memiliki tabiat yang memang jadi anak Allah. Tabiat anak Allah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara tak tahu bahwa ada 2 binatang memang tabiatnya berbeda. Satu namanya babi. Waduh, kalau babi ini jadi lapar nih kalau bicara ini ya. Tapi babi panggang gitu ya. Tapi bukan babi panggang yang saya cerita ini. Babi ini saudara, ini karakternya memang suka yang kotor-kotor. Itu babi. Ya. Maka saya pernah mendengar seseorang mengatakan di Amerika katanya itu pernah diadakan kontes. Kontes yaitu apa? Dibuat lomba babi. Babinya itu adalah babi siapa yang paling kuat dengan godaan lumpur, itu nanti yang menang. Jadi dibuat papan, kira-kira papan begini panjang gitu. Lalu kiri kanannya lumpur gitu ya. Lalu babi yang pertama gitu ya. Jadi mungkin nanti babi yang pertama prit jalan ya. Begitu dia melihat lumpur, wah, baru 2-3 meter langsung nyemplung di lumpur. Dia memang senangnya di lumpur. Wah, dia di situ menikmati lumpur itu tadi. Emang babi begitu, gitu ya. Lalu babi yang kedua dia sudah didandani, pakainya bagus, rapi gitu ya. Babi itu kalau didandani lucu juga gitu kan, pakai bando gitu kayaknya, pakai parfum gitu ya. Ya, pakai lipstick gitu-gitu. Babi yang keduanya adalah ya dikasih nama orang juga gitu. Jalan, cik gitu jalan ya. Wah, dia melihat ini, dia bilang tahan diri gitu ya. Tapi di pertengahan nanti dia nyemplung juga. Lebih baik sini gitu ya. Nanti babi yang menang itu adalah yang bertahan sampai akhirnya gitu. Nah, mengapa demikian saudara? Karena babi memang kesukaannya adalah lumpur. Kalau babi itu sudah jatuh dalam lumpur, dia senang sekali. Kalau saudara tidak percaya, cobalah tangkap seekor anak babi. Lalu dibersihkan, dimandikan. Waktu dimandikan itu pun dia udah marah begitu ya. Dimandikan, lalu dikasih bedak. Ya, kasihlah semua yang bersih-bersih. Lalu rumah itu, di rumah saudara, taruh misalnya di sofa yang paling bersih, siapkan tempat tidur yang paling bersih. Maka dia akan jadi gelisah sekali. Dia bilang, dia lihat nggak ada lumpur gitu ya.
Saudara meleng sedikit, buka pintu, dia langsung lari. Keluar dari rumah, langsung apa? Cari lumpur. Di situ dia bermain lumpur. Itu memang babi. Yang kedua namanya domba. Domba itu berbeda sekali dengan babi. Domba itu senang yang bersih. Kalau domba itu kalau dia sudah kena lumpur, maka dia menjadi risih sekali gitu ya. Risih dan dia rasanya nggak sejahtera. Itu domba, saudara. Apakah domba bisa juga kena lumpur? Bisa. Tapi dia kena lumpur bukan karena cari lumpur lalu bermain di lumpur. Enggak. Bisa saja dia jalan, kepleset, plek, kena lumpur. Waduh. Karena dia kena lumpur, maka dia menjadi susah sekali. Dia menjadi risih banget, rasanya nggak tenang. Seharian itu nggak sejahtera gitu ya. Nah, dan dia akan mencari bagaimana cara membersihkan. Yaitu mungkin gosok-gosok badannya di rumput. Pokoknya dia harus bersih. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya domba inilah kita digambarkan sebagai domba. Maka Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah domba Allah. Tidak ditulis kamu adalah babi Allah. Gitu, enggak kan? Ya, disebut apa? Kamu adalah domba Allah. Enggak disebut kamu adalah babi Allah gitu. Enggak, saudara, kita disebut sebagai domba Allah. Ya, artinya saudara, domba itu artinya mereka bisa saja jatuh dalam dosa, kepleset gitu aja. Tapi begitu berdosa, maka itu dosa itu tadi mengotori dia, membuat dia menjadi sedih. Waduh, saya sudah gagal ya melakukan kehendak Tuhan ya. Saya sudah gagal menyukakan Tuhan. Dia menjadi risih. Jangankan dia, waduh, nggak usah berbicara merampok orang lain gitu ya. Dia menyakiti hati orang lain saja, dia peka sekali. Dia peka sekali, saudara. Ya, peka sekali. Maka itu dia membuat dia sedih sehingga dia tidak sembarangan berbuat dosa, saudara. Itulah orang Kristen yang sesungguhnya. Tetapi kalau seseorang yang mengaku bahwa dia Kristen, tapi senangnya berbuat dosa gitu ya. Nah, ini jangan-jangan dia memang karakternya belum berubah. Belum berubah. Saudara, saya mau bertanya kepada saudara, mana yang benar? Orang yang karakternya berubah, baru dikasih pengurus gereja atau kasih pengurus gereja? Jadikan dia pengurus gereja supaya karakternya berubah. Halo, pertama atau kedua? Berubah dulu, baru jadi pengurus gereja atau dia memang karakternya babi, tapi kasihlah jadi pengurus gereja supaya dia jadi domba, begitu? Ya, kalau dia babi tetap babi, gitu ya. Tetapi kalau dia sudah berubah, maka dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, karena itu, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini membuat saya menjadi sangat terhibur sekali, saudara. Itulah sebabnya maka banyak hamba-hamba Tuhan seperti yang tadi saya katakan. Itu yang membuat David Livingstone dia pergi ke pedalaman Afrika. Karena Tuhan Yesus hidup, itu yang membuat Norm Manson pergi ke tanah Batak dan menginjili di sana. Itu yang membuat Joseph Kam pergi ke Maluku dan melayani di sana. Itu yang membuat pendeta Kruid datang dari Belanda, datang ke tanah Karo untuk melayani. Itu yang membuat hamba-hamba Tuhan dari belahan dunia yang lain datang ke Indonesia supaya Indonesia mendengar Injil. Mengapa? Karena mereka tahu Tuhan Yesus hidup. Yesus hidup dan jerih lelah mereka dalam Tuhan tidak sia-sia. Nah, seharusnya ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Pendeta Billy Graham pernah berkata demikian, saudara. Pendeta Billy Graham pernah mengatakan begini, bahwa selama dia melayani Tuhan, dia mengatakan begini, belum pernah saya ketemu dengan seseorang, kata pendeta Billy Graham. Dia mengatakan, saya belum pernah ketemu dengan seseorang di mana orang itu berkata begini, setelah saya mengikut Tuhan Yesus, akhirnya saya kecewa. Mengapa saya mengikut dia? Padahal saya sudah meninggalkan segala-galanya. Saya mengikut Tuhan Yesus dan saya kecewa, gitu. Dan Billy Graham mengatakan, saya belum pernah menemukan satu orang saja, katanya,
bahwa orang yang mengikut Tuhan Yesus pada akhirnya mengatakan, saya kecewa mengikut Tuhan Yesus. Kira-kira pertanyaan yang sama itu juga kalau disampaikan di sini. Apakah itu benar, saudara? Bahwa tidak ada satu orang pun yang pernah kecewa karena mengikut Tuhan Yesus. Di tempat ini, saudara juga pasti tidak kecewa karena mengikut Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara kecewa, bukan karena saudara sudah mengikut Tuhan Yesus. Karena saudara belum sungguh-sungguh, saudara kecewa bisa. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, nggak pernah kecewa. Maka ada nyanyian yang mengatakan, tak pernah kecewa mengikut Yesus. Amin ya. Tak pernah kecewa mengikut Tuhan Yesus. Sebab dia hidup, ada hari esok. Kita tahu bahwa hidup Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, bagian yang terakhir yang saya sampaikan, saudara. Ketika Musa ada di padang gurun dan dia melanjutkan perjalanannya membawa orang Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Saudara, ada satu permintaan daripada Musa kepada Tuhan. Musa berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, aku tidak minta supaya Tuhan memimpin kami di jalan yang baik, di jalan yang menyenangkan. Musa tidak minta seperti itu. Musa tidak minta, Tuhan, pimpinlah kami di jalan yang enak, di jalan yang mudah, tidak ada peperangan, tidak ada persoalan. Kalau boleh juga jangan terlalu terik jalannya. Jangan hujan melulu. Ya kalau boleh ya, enak kalau jalan gini. Ya jalannya jangan batu-batu, nanti sepatu rusak, gimana dong. Kalau boleh ya jalannya yang baik, piye toh, gitu ya. Musa nggak minta seperti itu. Musa tidak minta kepada Tuhan, Tuhan pimpin kami di jalan yang enak, di jalan yang mudah, di jalan yang memang menyenangkan. Musa tidak minta seperti itu. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagi kami tidak masalah. Apakah kami harus melewati padang gurun, melewati peperangan, melewati tandusnya, gersangnya padang belantara ini. Dan kami juga tidak minta supaya Tuhan menghindarkan kami melewati malam yang gelap. Tetapi satu yang kami minta, kata Musa. Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, satu yang saya minta, sertailah kami. Amin. Sertailah kami. Harusnya ini juga yang menjadi doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sertailah dalam bisnisku. Sertailah dalam hidupku. Sertailah dalam rumah tanggaku. Saudara bayangkan. Saudara bayangkan ya. Kalau seandainya di rumah saudara, katakanlah, saudara bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Tuhan Yesus misalnya numpang tidur di rumah saudara. Kira-kira suasana rumah berubah nggak? Misalnya Tuhan Yesus berkata begini kepada Pak Robi, malam ini saya nanti nginap di rumah Pak Robi gitu ya. Waduh itu pasti, Pak Robi jadi benar-benar mikir, aduh gimana, udah nggak bisa tidur malam itu gitu ya. Pasti mikir, wah tempat tidur Tuhan Yesus di mana nanti gitu ya. Pasti yang terbaik diberikan ya kan. Wah langsung diberikan juga pasti kamar itu menjadi bersih, disiapkan. Wah bila perlu mungkin bantalnya juga baru, semuanya baru, spraynya semua baru gitu ya. Bahkan juga kalau masih sempat beli AC baru gitu ya. Beli AC baru supaya jangan kepanasan gitu ya. Padahal misalnya katakanlah mungkin AC kita selama ini bermasalah, enggak belikan. Saudara bisa bayangkan. Kalau misalnya Tuhan Yesus misalnya bermalam di rumah saudara. Jangankan bermalam, Tuhan Yesus bertamu 1 jam saja di rumah saudara. Kira-kira saudara bersuka cita enggak? Wah sukacita sekali. Itu sesuatu yang sulit dibayangkan. Kalau misalnya sulit dibayangkan Tuhan Yesus, udahlah, misalnya yang lebih mudah sedikit, Presiden Prabowo misalnya, udah saya nanti mampir ke rumah minum ya gitu ya. Waduh itu pun saudara akan mempersiapkan yang terbaik. Saudara, kalau presiden saja seperti itu, apalagi Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Itu sungguh sukacita yang paling besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu ini firman Tuhan yang terakhir. Mari kita berjerih lelah bagi Tuhan.
Orang yang berjerih lelah bagi Tuhan tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi. Saudara, kini firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.